Ada nggak pengaruh dari tahun politik ini? Mereka udah perang sana, udah perang sini. Lalu buang-buang energi aja, lo buang-buang duit. Boleh di-spill nggak partai mana yang nawarin? Vision gue belakangan ini dan buat kedepannya itu lebih kenceng ke pemerintahan setelah kejadian alam, kecelakaan. Kamu tidak bisa memisahkan apa yang sudah Tuhan satukan. Gue berhadapan sama calon arang. Pas gue ritual, wah itu di atas banget. Tapi kalau lo minta gue kerjain balik, nggak bisa. Gue di dalam pesawat, terus pesawatnya jatuh. Itu gue ngalamin. Bahwa gue ternyata mati karena HIV. Kalau lo ngejalanin sama dia, hancur lo bang. Hai teman-teman Kalapunaholik, Opraskot, pokoknya semua yang mencintai Kalapuna. Ketemu lagi dengan host andalan Anda yang tak seberapa ini dengan Mongol. Dan hari ini kita kan tinggal menghitung hari ya. Menghitung hari Wawan abis duit. Tahun 2023 itu akan segera akan segera selesai, akan segera berakhir. Cuman kan banyak kasus dan kejadian yang terjadi selama tahun 2023. Dimulai dari bencana alam, huru-hara di dunia entertain, hingga persiapan menjelang pesta demokrasi Indonesia. Nah, hari ini saya kedatangan kembali salah satu temen Mongol yang malang melintang lah di dunia perkontenan khusus horor. Beliau adalah seorang cewek yang cantik kadang-kadang ya. Tapi untuk memprediksi apa aja akan terjadi di tahun berikutnya, langsung aja kita akan tanya kepada Caca Karolin, sarjana hukum, magister ekonomi, Khusus dunia goib. Bagaimana kabar hari-hari ini? Alhamdulillah montok. Don't touch my bra. Udah ada yang minta nggak buat jadi backingan tim saya pilpres atau pileg gitu? Udah, tapi gue tolak. Belum deal harga? Enggak, gue tolak karena ketika nggak amanah, tanggung jawabnya gue di akhirat nanti berat. Gue nggak mau. Emang kapan mau berangkat? Abang dulu kayaknya. Udah ngomongin akhirat, ya nggak boleh begitu. Menurut Caca dari sisi dunia astar atau gaib, ada nggak pengaruh dari tahun politik ini? Misalnya Caca ngerasa ada energi yang bentrok atau gimana? Spirit. Itu sudah pertengahan 2023 udah ramai banget bang. Mereka udah perang sana, udah perang sini. Jadi kayak gue tuh mikir gini, ya lalu buang-buang energi aja, lo buang-buang duit gitu. Jadi gue tuh kayak cuma nonton aja. Pertarungan para magic itu udah jalan? Udah jalan. Boleh di-spill nggak partai mana yang nawarin? Ada lah ya? Ada. Tapi pernah nggak Caca dapat pasien dari orang-orang di pemerintahan? Biasanya kalau mereka tuh kasusnya seperti apa sih? Kan kita tahu yang persaingannya luar biasa. Iya. Lebih banyak ke sharing. Share dan sharing. Akhirnya lu bisa ngasih way out. Ya, jadi kayak misalnya ketika si partai ini yang warnanya ini gitu, yang bisa dibilang gitu. Nah, terus dia nunjuk beberapa orang untuk dijadikan calegnya di dapilnya gitu. Dia. Terus ditanya nih, ini yang mana yang berpeluang mana? Iya, berpeluang dan yang emang amanah. Terus karakternya seperti apa? Lu sharing gitu sih. Nah, kalau kayak sharing begitu juga tetap dapat honor gak sih, Say? Enggak, aku nggak mau. Berarti gue kalau punya masalah gue datang ke lu berarti. Enggak, gue nggak mau. Kalau berurusan sama itu gue nggak akan mau nerima duit. Beneran. Oh, lu nggak lebih memilih yang benar-benar tidak mending berhubungan. uang lo sedekahin. Menurut lu prediksi di vision lu untuk spill kira-kira calon pemimpin baru Indonesia itu akan seperti apa? Aman-aman aja besok nanti pilkada? Sebenarnya pileg bukan benar? Kandidatnya ini tuh aman-aman aja, tapi di belakangnya mereka ini yang nggak aman. Nggak aman dan nggak amanah atau hanya nggak aman? Nggak aman dan tidak amanah dan terlalu banyak permainan. Dan kebanyakan caleg sekarang yang maju itu dimodalin, kasarnya money laundry. Oke. Tapi dari sekian, oh ya, berarti main duit jin ya? Kok duit jin sih? Ya, money laundering kan duit yang tidak terduga, tapi ada. Uang jin dimakan setan. Berarti gali lubang tutup goa. Tapi menurut lu prediksi lu nih kira-kira di saat besok pileg ya, pemilihan presiden, pilpres, pileg dan kepala daerah, udah bisa kelihatan nggak kira-kira seperti apa? Jelas.
Apanya yang karena lu lihat? vision gue belakangan ini dan buat kedepannya itu lebih kenceng ke pemerintahan setelah kejadian alam, kecelakaan. Tapi lebih kenceng, dan misalnya dari 100% itu 80% itu pemerintahan semua yang vision yang gue dapat. Saking energinya terlalu kenceng kan mereka di di pertengahan 2023 kan mereka udah wah. Tapi dari sekian banyak kasus dan klien yang Caca tangani, kasus apa yang paling sulit dan menguras energi? Kasus ketika waktu di Bali itu gue nge-handle orang. Jadi yang gue bantu ini adalah suami sah dan si selingkuhannya. Oke. Nah, si selingkuhannya ini pengen si bapak ini tuh pisah sama istri sahnya. Gue nggak mau. Gue tidak menerima yang namanya untuk misahin hubungan yang benar. Terus yang memang menurut gue nggak mau, dan itu gue takut nanti tanggung jawabnya. Iya, berdampaknya. Jadi gue nggak mau. Gue bilang gue menyatukan. Kalau lo minta gue menyatukan, gue akan satukan. Gitu. Dan sebelum gue bekerja, gue tanya dulu sama si bapak maunya gimana. Hubungannya dulu bapak gimana sama si istri. Ternyata si istri ini sempat deket sama si calon istri yang kedua selingkuhannya itu. Oh, dipagut di tengah jalan. Jadi bahkan mereka pernah satu rumah, Bang. Udah satu rumah, terus singkat ceritanya konflik. Jadi si bapak milih untuk keluar rumah dan milih si perempuan ini. Jadi aku ngomong kan sama si perempuan ini, kamu tidak bisa memisahkan apa yang sudah Tuhan satukan. Kalau kamu mau, saya satukan, tapi saya tidak akan memisahkan. Jadi dia balik akur lagi sama si istri yang pertama. Nah, istri yang pertama ini, si anaknya ini, dia datang ke Pura Dalem. Pegangannya itu Pura Dalem dan calon arang. Calon arang, oke. Jadi gue berhadapan sama calon arang. Dan itu pas gue ngelakuin ritual, itu pas Jumat Kliwonnya Bali ada acara besar. Pokoknya kalau di Islam itu malam 1 Suro. Nah, pas gue ritual, wah itu di atas Bang Leok. Lu nyatuinnya kayak gimana akhirnya? Diketemukan lah ibu sama bapak ini atau? Enggak, gue ya cara gue lah. Ada cara gue. Gue bilang pokoknya si bapak jangan memancing situasi panas dulu, biar gue redain. Habis itu kalian bicara baik-baik ya, biar gue dorong dari belakang. Ya, alhamdulillah sekarang cuman si perempuan ini dia mau menguasain harta. Jadi gue lepas tangan setelah gue tahu dia mau menguasain harta, gue lepas tangan. Gue nggak mau masuk campur. Gak mau, dan gue langsung cut di situ. Gue bilang gue ngurus kalian cuman sebatas membantu sampai menyatukan. Setelah tapi, itu ya kalau lo ternyata ada niat untuk nguasain harta si cowok, maaf gue mundur. Jadi situ gue mundur. Tapi di ritual apa aja sih yang Caca lakuin ketika menangani kasus? Ada ritual tertentu. Ada. Ritualnya dilakukan di saat lu mau berangkat, mau saat mau bertugas, melaksanakan. Ya, atau setelah? Di saat sedang melakukan. Oh, oke. Tapi kan kalau mau dilihat dari cara lu melakukan itu kan berarti lu juga melaksanakan puasa nggak sih? Ada puasa lahir. Maksudnya lu puasa pas lu lahir? Puasa hari lahir. Oh. Sorry. Puasa jadi hari puasa lahir. beton. Salah ya, puasa hari lahir. Kalau lu puasa lahir kan berarti lu lahir puasa dong. Nggak netek dong. Ya, mohon maaf loh, ini kan acara kita kan. Jadi lu tanggal 27 September gitu kayak gue. Nah, lu puasa 27 September. Jadi gua tanggal 27. Iya, jadi gue ambil nih 3 hari atau yang seminggu. Itu jadi, makan tapi minum jalan? Enggak, puasa. Puasa memang makan dan minum enggak? Enggak. Jadi kalau misalnya seminggu itu, misalnya gue lahir tadi tanggal 27 Desember. Nah, berarti lo ngambil dari 24? Iya, 24. Pokoknya yang 27-nya ini bisa akhir, bisa di awal. Oke. Nah, dalam proses lo melaksanakan membantu orang ini, pernah nggak sih
lu mengalami kesulitan, dan kalau kesulitan itu paling sering tuh tentang apa? Pernah serangan balik atau mungkin serangan balik. Jadi gini, sebelum klien datang ke gue, terus sebelum mereka cerita, gue sudah kasih tahu dulu, Bang. Maksudnya gini, kalau lo minta gue kerjain balik, gue nggak bisa. Tapi ketika lo minta lo dibersihin, gue bisa, dan gue bisa mengembalikan apa yang sudah dikirimin ke lo, karena itu bukan barang kita. Jadi kita balikin ke pemiliknya, itu gue bisa. Tapi kalau lo minta gue kerjain balik, nggak bisa, gue nggak mau. Tapi kan di tahun 2023 ini kan banyak banget, bukan cuma banyak kasus perceraian, perselingkuhan. Akhir 2023 udah top maupun yang tidak top. 2024. Menurut lu gimana prediksinya untuk tahun 2024? Makin banyak. Nah, kalau kasus perceraian nanti di 2025 ada nggak sih dari dunia entertainment? 2025. 2024. Banyak, Bang. 2024 nanti. Banyak dari akhir itu. Gue pernah syuting, boleh sebutin nggak channelnya? Ya, gue syuting Ganjil Misteri. Terus gue syuting tanggal 5 dan tanggal 7. Terus yang prediksi pertama itu videonya tayang itu tanggal 13. Nah, gue kan nggak yang melihat acara gosip apa segala macam gitu ya. Terus setelah tanggal 13 itu tayang, tanggal 14 tuh udah banyak berita. Kesini ya, dari yang gunung meletus. Kan gue melihat Vision itu lebih dari 3 gunung. Dan akhirnya erupsi, dan sekarang gunung di Jepang meletus hari ini. Yang Vision pertama gue yang gue lihat. Nah, terus habis itu makin kesini banyak perceraian. Pokoknya mau penutupan 2023, 2024 itu terus berjalan. Bahkan di 2024 case makin banyak perceraian. Oke. Terus lebih banyak mana yang cerai menurut lo? Aktor, penyanyi, model, atau apa gitu? Influencer. Oh, gue nggak masuk. Artis, banyak artis. Makasih. Makanya lo udah menduda aja. Nah, gue sekarang lagi mau nyari kekasih, tapi nantilah 2027. Emang masih bisa 2027? Ya masih lah. Sama kayak kemarin tuh, gue di acara diprediksi tahun 2060. 2060 properti akan jaya. Gue langsung bilang meninggal semua kita. Ini kejauhan banget sih ngerama. Iya. Spill dong inisial artisnya. Yang apa? Yang akan bercerai. Kemarin udah sih. Itulah ya. Udah warna diri beritanya, bakal udah masuk pengadilan. Udah. Kalau tentang gue gimana prediksi lo? Gue bingung, Bang, lo banyak rencana. Rencana gue mah. Rencana lu banyak, tahu nggak? Gue pengen ini, pengen ini, ya, tapi yang difokusin tuh cuman kerja, ngerti nggak? Dia tuh pengen punya pasangan, tapi yang pengen punya ini, tapi akhirnya ketika lo terlalu serius kerja, lo lupa nih sama plan lo. Bukan begitu, gue pengen punya cincin, pas cincinnya dateng 2 hari kemudian gue gade, karena duitnya udah habis. Dia tuh kayak gitu, dia terlalu banyak perencanaannya, tapi ketika udah kerja terus dia lupa nih dia punya rencana lain yang. Tapi lu pernah dapat pasien artis nggak sih? Ada lah. Ada ya? Ada. Siapa? Gua, Didit, Caca, Nanda gitu. Karena kita artis, Robby Purba. Yang terdekat-dekat sama lu, Ivan Gunawan gitu. Enggak, Ivan Gunawan si Burhan. Oh, Burhan. Tapi kalau menurut lu nih, di 2024 besok kan berarti kita akan memilih presiden baru. Kita akan memilih gubernur, bupati, wali kota yang baru. Anggota legislatif yang baru. Ada dampak yang tidak baik nggak dari hasil pemilihan tersebut? Ada. Udah ke spill nggak apa yang akan terjadi? Udah. Menurut lu apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai warga negara? Apakah kita harus lari, mungkin bersembunyi? Kita nggak bisa hindarin, Bang, karena yang kayak gitu kan unprediksi ya. Misalnya kalau misalnya gue cuma bisa bilang ya hati-hati ketika kandidat yang kalian dukung itu kalah, ya harus menerima kekalahan dan jangan mudah terprovokasi. Jadi kebanyakan ini kandidat sebenarnya tidak manasin yang di belakang nih, tapi ada provokasi di situ, pendukung orang dalam yang menjadi provokator
pendukung-pendukung yang lain, makanya terjadilah gini-gini. Tapi kalau misalnya pemilihan presiden, apakah nanti akan ada manuver yang terjadi? Ada. Kalau dari sisi lu sebagai seorang pembaca tarot kan, berarti spesifikasikan akan terbaca lewat sebuah kartu. Dalam lu membaca tarot itu ada ritual nggak sih? Mungkin dianyep-anyepin gitu? Ada ritual. Jadi kartu lu ini, lu punya berapa kartu tarot? Ada beberapa, tapi ini yang sering gue pakai. Yang sering lu bawa. Nah, di saat lu membaca sebuah tarot itu, ada nggak sih yang bacaan itu meleset? Atau ada nggak kasus orang yang lu mau bacain, kayak lu nggak bisa bacain? Ada. Nah, itu lu apa yang lu lakuin untuk bisa akhirnya tetap harus dibaca? Gue izin dulu sama yang di belakangnya. Oh, lu izin dulu sama yang di belakangnya? Iya, kadang kan kalau misalnya ternyata kita buka kartu dan orang ini punya kodam, terus kita main asal buka, terus kodamnya nggak setuju buat dibacain, kan agak susah. Oh, jadi ya gue izin dulu, minta maaf dulu, maaf ya tadi nggak izin. Ya gue izin lah baik-baik itu. Baru gue buka. Tapi kan kalau gue boleh jujur kan kemarin lu sempat juga rame tentang kasus es kopi. Es kopi? Iya, Cyanida. Cyanida. Kalau menurut penerawangan Caca, apakah ada bantuan dari dunia lain yang ikut menghalangi kasus ini? Tidak. Terus? Enggak lah, itu real aja karena waktu kasus itu hits, itu gue ngikutin sidangnya dari awal sampai akhir. Jadi yang tayang di Netflix itu tidak semuanya ditayangkan. Jadi gue tetap si Jessica pelakunya. Nggak perlu pakai goib-goib bang. Orang yang ngikutin sidang dari awal itu pasti tahu. Karena di Netflix itu tidak lengkap. Jadi lu tetap berpegang teguh bahwa yang melakukan itu adalah Jessica. Yes. Tapi kan kalau menurut lo di saat itu terjadi, apakah memang niatnya memang ingin menghilangkan dendam atau karena cemburu sosial? Okay. Jessica ini kalau orang kan ada kayak kepribadian ganda ya, kayaknya dia lebih dari 2 deh. Ada seorang master firasat yang melakukan penerawangan juga dan mengatakan bahwa pelaku yang saat ini ditahan bukan pelaku sebenarnya. Caca setuju nggak hasil penerawangan tersebut? Gini bang, kita kan punya energi yang berbeda ya, punya cara yang berbeda-beda ketika kita melakukan prediksi atau melihat ke depan atau kita tarik flashback ke belakang. Jadi aku nggak bisa komen kayak, oh gue nggak setuju. Kalau aku bilang nggak setuju berarti wah betapa egoisnya dan angkuhnya aku nih, gitu kan. Berarti ketika kita nggak setuju dengan komentar orang lain kan berarti gue ngerasa so hebat dong, gitu. Gue nggak mau komen, tapi semua orang berhak untuk berkomentar dan berpendapat. Tapi kan dalam kasus ini kan ada beberapa hal yang krusial yang tidak pernah muncul di sidang, bahwa salah satunya tidak dilakukan otopsi. Tidak dilakukan otopsi. Ya. Tapi kalau terus udah begitu, dokter-dokter yang muncul saat itu adalah dokter yang berkata bahwa secara ilmu kedokteran, kalau seandainya Jessica-nya mati karena cyanida, kondisinya nggak begitu. Nah itu kan. Tapi kan itu yang gue. Kan dia bukan minum air baterai loh. Iya, minum air ini campuran cyanida kan. Cyanida 1/1000% aja itu baunya kecium loh. Iya, tapi kan semua itu bisa dimanipulatif. Ya Jessica kan sedang melakukan upaya hukum yang lain yang masih boleh dilakukan. Dilakukan yang terbaik aja. Karena kalau misalnya dia memang benar, walaupun 1000 orang menolak dia, alam akan membantu dia untuk menunjukkan kebenaran. Karena kebenaran itu kan tidak selamanya di belakang, tidak selamanya terus-terusan sembunyi. Kalau memang dia benar. Tapi ya itulah ya, namanya fitnah itu selalu dilakukan orang-orang yang ya begitulah. Tapi satu hal yang pasti selalu akan menang kebenaran. Iya, makanya kenapa maksud gue kayak Netflix itu kenapa tidak lengkap gitu loh.
kita kan follow-followan nih di IG. Gue kan pernah ngeliatin lu bahwa lu tuh sampai kehabisan energi, kecapean gitu. Nah itu gara-gara apa sih? Ketika kita kayak dapat vision gitu loh Bang. Jadi kalau lu dapat vision tuh lu terkuras gitu, kayak tertekan. Pasti, apalagi kayak under pressure gitu. Iya, misalnya gini contoh, gue ketiduran, terus tiba-tiba gue mimpi gue di dalam pesawat, terus pesawatnya jatuh, itu gue ngalamin kecelakaan itu, terus gue kaget kebangun, gue harus nenangin diri dulu. Diri, nafas bener-bener gue atur, ya emang bener-bener gue tenangin diri, baru gue bisa mencerna tadi apa yang, di mimpi itu. Mimpi ini gini. Kemarin di Thailand, Billy mimpi, gue lagi naik pesawat, dia di hotel, dia mimpi bahwa gue ternyata mati karena HIV. Sedangkan gue jujur, gue 8 tahun nggak pernah ngejamah siapapun. Gue jamah sendiri, punya gue. Nah jadi gini, apakah bisa aja mimpi itu hanya bunga tidur atau warning? Warning berarti gue untuk berhati-hati dalam pergaulan. Itu gue juga ambil positifnya, karena ya kan kita nggak tahu sekarang orang yang Bang, HIV itu nggak selalu berhubungan seks ya Bang? Terus? Bisa aja lo iseng-iseng mau bikin tato. Di boro-boro gua aja ngelihat jarum suntik gua ada bleb. Ya kali, kan nggak tahu. Sekarang kan lu megang tarot nih, Beb. Nah, gua minta lu bacain kartu lo. Gue. Iya. Tapi tentang karir percintaan sih nggak usah, pasti gagal. Ya kan lo pernah berapa kali buka kartu sama gue saat lo dideketin sama cewek, ingat nggak waktu di YTT? Lo dideketin 2 cewek terus lo bingung lo buka kartu sama gue. Dijagain ceweknya hilang. Terus gue bilang jangan Bang, jadi gue jangan. Yaudah deh gue nggak lanjutin. Gitu. Kalau cewek padahal dia mau ngejalanin gara-gara gue bilang jangan Bang, jangan. Gue udah pacaran sama seorang ibu janda yang luar biasa baik. Semua kebutuhan rumah gue dibeliin sama dia setiap pagi. Tanggal lahir. Semuanya dibawain beras, apa semua makanan. Handphone baru keluar nih, baru rilis nih jam 4 sore. Jam 7 malam handphonenya udah ada. Kapan tuh? 2015-16 deh. Dan dia sakit hati sama gua. Kenapa? Ya gara-gara maksudnya gua nggak pernah ada waktu buat dia. Akhirnya dia marah-marah. Jadi gua akhirnya juga merasa tersinggung, karena tiap kali apa yang dia kasih, karena dia marah gua nggak bisa ngikutin dia mau nonton kemana, ya dia kayak diungkit-ungkit gitu. Akhirnya gua dari situ gua ya malas ya kalau kita diungkit-ungkit gitu ya. Gua menutup pintu hati lah. Kalau pintu rumah mah silakan datang. Jadi lo tetap mau karir, mau single nih? Available sih, gua nggak mau single. Gua ngambil atau lu yang ngambil? Lo lah. Berapa kartu? Nggak boleh lebih dari 6. Berarti 1 boleh. 1 boleh. Langsung dibuka. Atau lu yang buka? Lo mau nanya apa ini tentang apa? Karir. Ambil lagi. 3 aja ya? Iya. 2, 3. Karir. Oke. Berat nih kalau bunyi. Oke. Abang, karir. Karir abang ini bagus sebenarnya ya, bagus ya. Tapi bisa hancur mana kamera? Bisa hancur karena kalau abang kan banyak pasukan ya, pasukan horenya banyak kan. Dan pasukan hore ini sebenarnya membawa kayak hokinya masing-masing gitu mereka buat abang. Ya karena memang rezekinya mereka kan dari abang ya, otomatis Tuhan menurunkan rezeki buat mereka tuh dari ke abang, terus buat dibagi mereka. Tapi di antara mereka tuh kayak ada yang cemburu-cemburuan gitu loh. Ketika abang baik sama ini, terus yang ini cemburu, kayak gitu. Gitu. Jadi harus lebih hati-hati karena ketika ada kecemburuan itu takutnya nanti terjadi fitnah keluar. Yang ketika sakit hati, padahal maksud abang nggak pilih kasih. Nggak pilih kasih, misalnya abang baik sama Epen, baik sama siapa,
Tapi nanti si C mikirnya, oh abang pilih kasih aja sama Epen, padahal enggak rata gitu. Iya. Nanti dia curhat keluar, dia bengong gini kan jadi fitnah. Gua mah di rumah 250 semua 2,5. Nggak ada yang 1 2,5, 1 200, nggak ada, semua rata 2,5. Iya. Gaji semua rata. Tapi kalau dalam hal percintaan gua masih berat ya. Soalnya gua agak segimana Bang, ya. lo lagi coba lo jujur sama gue. Iya, gue jujur. Bener ya, deal ya. Ya deal. Lo lagi disukain sama satu cewek nih, muda. Oke. Karakternya jelek, Oke. egois, Oke. arogan, masih Sengak ya kalau bahasa anak jak. Terus Ya. songong, keras kepala. Menurut gue semua orang punya keras kepala, tapi Ya. ada tingkatan masing-masingnya. Dia tuh suka sama lo, tapi hati-hati kalau lo ngejalanin sama dia, ancur lo bang. Ibaratnya lo kayak nyimpan bom waktu ya? yang akan nanti meledak di diri lo. Oke. Berjalan, kalau lo mau jalan sama dia silakan, tapi nanti meledak, dung. Nanti nyesel di terakhir ya. Iya, nyesel di akhir. Jadi di awal sama pertengahannya aja lo, hehehe, beb. Jadi gue setidaknya sampai masa tua gue nggak ada yang nemenin. Mending lo sama janda yang memang udah umurnya mapan. Janda ya. Janda bang, jangan single itu. Ya cuman BCL udah diambil orang. Ya BCL juga kalau sama lo, kalau dia lagi kesurupan kayaknya. Siapa lagi yang janda ya? Jadi kan karir dan percintaan. Terakhir gue mau pengen nanya. Oh nggak terakhir lah, lagi lah. Gue bagusnya Mas mau nyalon jadi Bupati Sangir atau enggak? Gue kebetulan Udah daftar. Apa nanti? Udah daftar. Nah, kan nanti Bupati nanti di Februari. 1 atau 2? Terserah lo ikutin insting. Oke, menurut lu karena potensi. Janganlah bang, kalau lo jadi bupati nanti Kalapuna bungkus dong. Ya enggak lah, kan gua masih tahun depan, Pak. Kok tahun depan sih? Iyalah 2024 tahun depan. Iya, kok ternyata lo kepilih? Ya berarti puji Tuhan, alhamdulillah. Ya jangan dong. Oh ya udah, bacain. Gua berpeluang nggak jadi seorang kepala daerah atau kepala daerah itu kan bisa bukan cuma bupati, lurah juga kan daerah. Udahlah, nggak kebaca, udah nggak bisa nih. Terakhir kartu gelap, udah nggak ada masa depan lo. Udah lo nggak usah jadi pejabat segala nih, di awal aja lo udah kayak perang batin, maju enggak, maju enggak, maju enggak, maju Oke. enggak. Tapi kalau Harus pakai kacamata dulu. masalahnya kan lu lagi jaya-jayanya cantik. Lu daya gitu. Lu jaya lo dalam segala hal. Amin ya Allah. Kan? Ya kan? Cakep banget loh, ikan koi pakai daun teratai. Amin. Ya kan, ini baru gua milik nih buat Caca. 2024 ya. Ya. Cinta lagi banyak-banyaknya. Cinta lagi banyaknya. Iya, kan menurut lagi gua. cinta. Iya, lagi full of falling in love. love. Iya. Tapi lu pernah nggak membaca tarot tuh merasa berat? Pernah. Dan akhirnya lu nggak baca gitu? Enggak sih, tetap gue baca. Cuman pahit hasilnya. Ketika ada orang yang datang ke gue, dia orang yang salah. Oh, ada kasus orang yang salah datang? Ada. Apa yang lu lakuin? Tetap lu baca sekalipun menyakitin? Gue pahitin. Maksudnya dipahitin? Maksudnya gini, ketika Sekalipun itu jelek tetap lu sampaikan? Sampaikan. Karena gue liat karakter nih orang nggak bisa cukup kita kasih tahu dengan halus, tapi kita pahitin. Karena nih orang cukup bebal. Ada satu cewek. Oh, udah maksudnya orang bebal tuh orang Jadi yang gini, udah dibilangin nggak mau. Iya, dia udah jelas dia salah. Dia minta tolong gue untuk bosnya tuh lupa dengan kesalahannya dia tuh, gue nggak bisa. Lo salah gitu. Jadi dia pengen orang tahu yang nih, tidak menyadari. Jadi dia pengen tahu nih kejadian yang akan datang tuh seperti apa nanti dia di kantornya. Udah gue buka, gue pahitin. Gue bilang kalau lo nggak nurut apa kata gue, lo selesai. Ternyata selesai. Dilaporin dia sekarang. Karena nggak nurut apa kata gue masih. Dengan kondisi seperti itu kadang pahit itu kan menyakitkan, Cak. Iya. Tapi di saat itu terjadi cuman saat itu juga kan lu pahit. Apa lu juga pulang ikut marah-marah, tergerus energi lo? Gue cleansing.
Oh, jadi lu tetap cleansing dulu sebelum makanya pulang gue memilih case yang harus gue tangani, Bang. Even misalnya nih orang mau bayar gede tapi nanti efeknya di gue jelek, jadi gue lebih baik nggak mau. Karena kan gue di rumah kan gue punya suami. Iya, betul. Terus gue juga nggak mau efeknya ke dia ribut. Tapi kalau dari lu, apa yang lu pingin sampaikan kepada Kalapunaholic atau Prasquad menghadapi 2023 akhir memasuki 2024? Iya. Apakah mereka harus menabung atau mungkin mawas diri? Buat Kalapunaholic, Prasquad di 2024, jadi kita harus, ini nggak bosan nih gue bilang, Bang, upgrade diri. Upgrade diri. Ketika lo ngerasa kemampuan lo baru 40%, jadi sekarang nih buru-buru nih lo upgrade kualitas diri lo, karena kalau lo tidak upgrade habis lo di 2024. Karena 2024 itu adalah penentu kita ini hidupnya mau kemana, kita yang menentukan hidup kita mau kemana. Jadi sedotan energi akan terjadi 2024. Kalau kita nggak kuat, kita tergerus. Yes, lebih besar. Jadi kita bisa kayak hopeless people gitu ya? Ya, jadi gini Bang, jadi di 2024 keegoisan manusia lebih tinggi. Oke. Dan itu mempengaruhi energi di sekitar. Dan itu mempengaruhi juga alam murka. Apakah juga faktor karena portal dua alam terbuka? Ya, pasti dari sekarang kan udah terbuka. Atas bawah gerak. Kan bawah udah gerak kencang banget. Oh, kalau begitu gue tugasnya besok nutup ya. Gue sih maunya silakan terbuka tapi jangan geroak. Nggak bisa geroak. Harus ketutup. Karena gue menghitung. Di Bali aja udah lebar. Gue coba besok nyari 3 tim. Karena gue maunya silakan terbuka tapi jangan remuk. Kanan lagi kebuka, kiri ada dikit. Jadi buat teman-teman semuanya, benar apa kata Caca adalah upgrade diri ya namanya ya. Upgrade diri. Jadi kita harus mulai memperbaharui, merenovasi kembali, melakukan hal-hal yang baru lagi untuk kita menghadapi 2024 besok dengan prinsip yang baru, mindset yang baru, ya kan, terus kekuatan yang baru. Jadi di saat kita menghadapi hidup besok, ya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Jadi berarti tahun ini nih, akhir nih Desember nih, November ke Desember ini adalah momen untuk kita menentukan kita harus kemana dan kita harus mau ngapain. Jangan udah masuk 2024 lo baru, oh ya gue mau kayak gini. Telat. Jadi prepare lah dari sekarang, karena sekarang ini udah terbuka Bang, udah gerak. Tapi kalau 2024 pemilu aman terkendali, lu masih berharap itu? Gue masih berharap itu. Sekalipun dari beberapa sisi kayaknya nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin. Dan apa ya? Jadi kayak masyarakat tuh akan makin egosentris ya. Oke, kalau begitu, jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah kita merasa sebagai orang-orang yang apatis dalam hidup. Hidup itu butuh perjuangan. Seorang pejuang itu tidak pernah merasa gentar, takut bisa. Tapi kalau gentar adalah orang yang punya ketakutan tapi dia berani untuk melawan. Nah, kita harus memiliki hal itu, karena dengan kita memiliki hal itu, niscaya 2023 akhir sampai ke 2024 nanti, dengan kita merubah diri kita, pola pikir kita menyertakan Tuhan, keluarga, dan orang-orang terdekat, niscaya kita bisa luput dari banyak hal. Jadi jangan lupa, nanti kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya cerita, pengalaman, atau apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis, silakan komen di YouTube kita atau DM di Instagram kita di Opera Entertainment. Kami akan menghubungi Anda kembali, tetapi ingat baik-baik, syaratnya adalah harus pengalaman diri sendiri, bukan cerita dari orang. Karena kami butuh Anda langsung, bukan lewat orang lain. Oke? Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Terima kasih Caca. Terima kasih Abang. Swadica ya, salam buat suami tersayang. Dadah.